seksologi itu kalau dalam bahasa Islamnya adalah tarbiyatul jinsi sebenarnya, pendidikan tentang bagaimana kita mengenal tadi kelaki-lakian atau keperempuanan. Dari seks usia dini, anak TK SD itu yang paling basic. Dikasih Itu tahu mengenal organ intim, Ya. bahwa ini penting, siapa aja yang boleh ngelihat ini, megang Ya. ini. Kalau orang lain melakukan ini kita harus apa? Yang diajarin tuh itu yang paling Ya, basic kan. anak kecil misalnya di dalam Islam sudah dipisahkan tempat tidurnya antara laki-laki dan perempuan dan dipisahin kamarnya. Jauh sebelum diajarin cara pakainya. Iya, jadi. itu seksologi itu namanya Iya, tuh. itu. Sebenarnya seksologi itu berarti lebih ke gender lah ya. Iya. Spesifik gender, Iya. tapi alat vital. Alat vital tuh bagian. Karena gini, sebelum kita muncul yang aneh-aneh kayak sekarang ya, yang menentukan gender ya alat vital. Iya benar, benar. Berarti pendidikan kelaki-lakian atau pendidikan keperempuanan itu bisa dikatakan seksologi. Dan apa hubungan di antara mereka gitu maksudnya. Contoh kayak gini ya, aku bilang sama anakku misalnya sebelum dia balik, bentar lagi kan kamu kan balik ya. Nah nanti kalau kamu sudah balik misalnya badanmu itu nanti rasanya bisa beda loh. Misalnya kayak dadanya membesar. Lalu terus kemudian bagi yang laki-laki misalnya ketika dia bisa untuk alat kelaminnya menjadi keras misalnya. Terus muncul bulu-bulu. Karena bagi orang gak ngerti itu nanti akan bingung banget bagi mereka. Nah terus kita kasih tahu nanti sudah mulai bisa terangsang loh nanti. Jadi jangan tiba-tiba kamu mandi terus dipegang-pegang dan segala macam. Jadinya kan sesuatu yang tidak diinginkan kan. Nah jadi untuk yang tidak diinginkan itu terjadi bersama dengan perkembangan badan yang muncul, dia harus ditambahin pengetahuan supaya bisa responsibel dengan badannya itu. Berarti Ustaz kasih taunya sebelum terjadi. Sebelum balik ya, aku ngasih tahu Balik sebelum itu apa? balik itu sebelum Dewasa. puber. Oh, Puber. Iya puber. Jadi ada akil balik namanya. Penasaran lu diajarin kayak gitu nggak pas kecil? Enggak. Gua Kayak enggak, di keluarga gua enggak. Zaman dulu Itu masalahnya. keluarga gue juga Itu enggak. masalah Itu kita. masalahnya. Akhirnya kita belajar dari mana? Dari coba? luar. Dari dosa. Nah itu maksudnya. Artinya dulu aku juga nggak tahu. Aku mikir gini, ya memang begitu sih. Contoh aku mikir gini, loh kok tiba-tiba alat kelaminku bisa ini ya, bisa keras ya misalnya. Itu kan normal sebenarnya kan. Tapi kan kita kan bingung karena kita nggak tahu. Iya gue bingung. bener, kayak bener. Tiap pagi keras gitu. Iya, betul. Terus gua kenapa gitu? Apa ada yang salah dari Iya, gua gitu? padahal normal kan. Normal. Dan tiba-tiba bayangin ya, bagi laki-laki yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dia bisa terus mimpi basah misalnya. Itu kan dia bingung. Ini dia pikir ini ada penyakit atau apa nih. Iya. Tiba-tiba kok bukan kencing yang keluar, tapi sesuatu yang lain. Nah, di Indonesia tuh semua tuh dianggap tabu sebenarnya pendidikan Iya, benar. seks itu. Padahal menurutku itu yang mengakibatkan akhirnya orang-orang pada nggak bertanggung jawab terhadap itu. Iya. Contoh kayak gini ya, banyak loh dulu predator-predator pedofil itu yang ketika dia tiba-tiba meluk anak tuh, tau nggak sih? Nah sebenarnya kan di dalam Islam kan juga diatur bagaimana cara itu kan ya. Contoh misalnya kayak gini ya, kalau ada anak kecil belum balik, dia mau nyium tanganku, aku nggak ada masalah. Tapi begitu dia sudah mulai mau balik, misalnya contoh ya, kalau balik sekarang taruhlah sekitar 12 tahun ya. Dia udah 10, aku udah nggak mau Megang tangan. salim, aku udah nggak mau. Kenapa? Karena aku khawatir aja kalau ada sesuatu. Kalaupun masih kecil ya udah nggak apa-apa, salim nggak ada masalah. Atau misalnya ketika aku gendong nggak ada masalah. Tapi kalau udah 10-11 tahun aku nggak gendong lagi sih. Jadi batas salim anak Muslim 12 tahun. Nggak ada batasan. Itu nggak resmi. nggak Cuma resmi. kita lihat aja, kita khawatirkan bahwasanya siapa tahu, misalnya contoh kayak gini, siapa tahu dia sudah misalnya sudah mulai merasakan ada rangsangan-rangsangan tertentu, gitu kan ya kan udah nggak Menjaga. boleh lagi dipeluk atau segala macam. Nah makanya terhadap anak-anak juga begitu kan. Misalnya contoh, ada banyak bapak-bapak itu nyium di bibir. Nah padahal itu kan kalau kita lihat ya. Dalilnya apa? Ya dalilnya nggak sampai di titik itu sih. Cuman kalau misalnya Rasulullah itu menunjukkan bagaimana etikanya ketika sama anak-anak, ya berarti kita harus tahu juga bahwa saya daerah bibir itu daerah erogen kan, daerah yang bisa untuk merasa terangsang kan. Nah berarti tidak boleh sebenarnya bagi seorang bapak juga untuk nyium di bibir. Walaupun itu kan bapak sendiri, ya nggak gitu juga ceritanya. Maka ada batasan-batasan juga sebenarnya. Tapi itu budaya juga gak sih di Budaya. beberapa negara tuh kayak orang Iya, tua ke beberapa anak negara gitu, cium. iya. Bahkan sepupu pun cium bibir gitu. Iya, ada. Kayak gitu. Nah itulah namanya pentingnya pendidikan seksologi itu. Gitu, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, termasuk juga tradisi dan budaya serta agama kan. Nah, itu juga termasuk di dalamnya. Itu sih. Jadi itu seksologi itu harus dimaknai sebagai kalau dalam bahasa Arab tarbiyatul jinsi. Tarbiyatul jinsiyah itu adalah pendidikan kelaki-lakian dan pendidikan keperempuanan. Oh. Iya. Apa tabiat Tarbiyah itu artinya pendidikan, jinsiyah itu artinya jenis kelamin, gender. paling detail tuh di mana sih, di Quran apa di Semua hadis. hadis ya? Hadis kebanyakan ada, ya? Quran ada. Kalau yang bener-bener eksplisit di Quran tentang topik ini tuh ngecover apa? Salah satunya cara berpakaian itu juga dijelasin dalam Al-Quran. Cara berpakaian, cara berbicara. Misalnya contoh Al-Quran melarang perempuan untuk cara berbicaranya untuk mendayu-dayu.
Mendayu-dayu. Misalnya, Assalamualaikum Ustaz. Halo. Iya. Apa kabar? Apa kabar Vera? Ini kayak pokoknya mendesa kayak gitu. di cute-cutein lah gitu. Tapi kalau Dimoe-moein gua. memang dia kayak gitu gimana? Enggak ada yang kayak gitu dari lahir ya. Itu dibikin. Iya. Itu dibikin. Contoh ya ketika dia ngomong sama orang tuanya nggak mungkin begitu kan. Tapi ketika dia ngomong sama orang yang mungkin dia suka atau dia mau goda, Suaranya beda. itu ada penggoda-penggoda level pro loh. Iya. Jadi dia bisa untuk mainin suaranya sehingga orang tuh merasa berkeinginan gitu maksudnya. Tapi diajarin dari kecil juga bisa tahu. Kayak misalnya kan kalau orang kan anak kecil itu see do gitu Iya. kan ngelihat Iya. dia ngelakuin Monkey see, gitu. monkey do. Ternyata orang Iya. tua kan hello my baby. gitu kan. Ya, itu nggak ada iya, masalah dari sih. sana kan? Kalau itu memang diajarin tuh itu, tapi kan balik lagi, itu kan lebih kepada frekuensi ya. Frekuensi Iya. yang kita perlukan untuk kontak dengan anak-anak. Aku tuh ngomong dengan anakku juga nggak mungkin begini sih. Aku dengan ayah gitu misalnya kayak gitu-gitu kan. Tapi ketika dia ngomong dengan orang lain, dia juga pasti akan menyesuaikan frekuensinya. Ngomong sama anaknya, ayah, ada kok, sini kok. Nah, beda, benar. beda. Kok lu tahu? Oh, saya melihat. Berarti tadi di Quran Iya. cewek nggak boleh apa? Tidak Dayu-dayu. boleh ngomong mendayu-dayu. Tidak boleh ngomong mendayu-dayu. Iya, Itu sehingga laki-laki berkeinginan di hatinya. surat Nggak boleh Quran ngomong mana? Karena dianggapnya Aku lupa, memancing di ya. surat, iya memancing. Di surat mana nanti coba kita cari. Masalahnya banyak loh. Iya banyak Hebat juga loh. Iya. Bisa ngebahas sampai sana loh. Iya. Itu makanya artinya itu kan salah satu tarbiyatul jinsi. Ada lagi misalnya kayak bagaimana hubungan antara laki-laki dan wanita misalnya diatur misalnya di dalam Al-Qur'an ataupun hadis. Nah, itu semua tarbiyatul jinsi sih sebenarnya. Termasuk juga cara untuk berhubungan dengan perempuan dalam level seksologi yang dipahami oleh orang Indonesia. Tutorial itu juga diajarin. Ya. Ya. Tapi cuma sepenggal kan kalau di Quran kan. Di Quran diatur semacam kayak apa ya? Semacam kayak Banyak kan di hadis kan yang gambaran pas besar. sahabat Iya, banyak betul. nanya ke istrinya, ke Iya, temennya, yang waktu itu kita bahas tuh. Nabi Istri gitu. kalau Rasulullah gimana sih Iya. kalau gini? Kayak kemarin ya yang lu tanya yang belum dijawab ketika kita sama Dokter Boyke. Apa? Posisi apa yang diridhoi oleh Allah kan gitu kan Iya. ya. Ada orang nanya pada ulama tentang bagaimana pertengkaran antara dia dan istrinya. Suaminya itu punya tradisi dari kota itu, kalau dia lagi sama istrinya itu laki-lakinya di atas. Sedangkan kalau misalnya dari yang perempuannya itu laki-lakinya di bawah. Perempuan. Ulang. Sorry. Perempuan apa? Oke, jadi gini. Aku mencoba untuk menyampaikan dengan baik nih. Jadi gini, ada seorang suami ngaduin pada seorang ulama tentang kehidupan rumah tangga mereka, hubungan intim. Nah, berdasarkan laki-laki, dia maunya tuh di atas. Oke. Iya. Tapi Si perempuan. istrinya maunya di atas Atas. juga. Yang mana yang harus kami ambil? Gantian. Ya nggak gitu juga sih. itu betul. Iya, itu nggak jawabannya. salah. Sebenarnya nggak salah. Benar, Itu itu nggak benar. salah. Tapi yang mana yang benar? Ternyata di dalam Al-Quran ada ayat begini, dan dahulukanlah dirimu sendiri. Cowok di atas kan. Cowok di atas, baru terus kemudian kalau mau terus kemudian ceweknya yang di atas. Jadi Iya. yang didahulukan adalah yang laki-laki. Soalnya kalau diambil dari konsep biologisnya ya kan membuahi itu lebih gampang kalau Di atas. cowok di atas gitu Iya. kan. Itu yang kita bahas Iya, kan. benar. Tapi ternyata ada banyak hal yang lain sebenarnya. Karena bisa berkaitan dengan misalnya kayak dari segi kepuasan misalnya. Perempuan kan lebih lama ya untuk Iya. terus memerlukan waktu ketimbangan Benar. daripada laki-laki Laki-laki. kan. Nah makanya yang didahulukan adalah laki-lakinya dulu sebenarnya. Supaya perempuannya bisa untuk naik gitu maksudnya. Nah itu salah satu pembahasannya. Tapi maksudnya Islam mengatur sampai di titik itu. Walaupun kita lihat ya tidak sampai tutorial yang kayak ngeri banget gitu Iya, maksudnya. Itu sampai- ulama-ulama aja yang buat. Tapi yang jelas ngasih beberapa pandangan-pandangan umum tentang itu. Jadi cuman diatur atas bawah doang. Enggak juga. Atas bawah Iya. L2 R2 Iya. kotak X. Atas bawah kiri kanan select start gitu ya. Nah, tapi gini, contohnya lagi ya, di bulan puasa ini sangat luar biasa sekali. Karena aku sering bilang di bulan puasa ini Allah katakan adalah di bulan puasa ini kalian diperintah untuk berpuasa di siang hari. Tapi Allah tahu kalian nggak akan kuat kata Allah. Maka diperbolehkan bagi kalian di malam hari untuk bercampur dengan istri. Itu kata Allah. Berarti malam-malam itu nggak ada masalah Iya. kalau mau bercampur sama istri. Iya, benar. Dan Allah sampaikan apa? Dan senangkanlah mereka terlebih dahulu. Jadi senangkan mereka itu foreplay maksudnya. Jadi nggak karena beberapa kasus ada orang yang curhat juga, dia bilang gini, suaminya itu kayak apa ya, nggak mau ngertiin istrinya. Karena tiba-tiba pulang dari futsal jam 2 langsung minta.
keringetan nggak, terus kemudian nggak mandi, terus langsung minta, terus makanya ditolak kan. Ketika ditolak terus suaminya selingkuh. Kayak gitu. Atau pulang dari main basket tiba-tiba langsung. Tiba-tiba dari mana langsung orang istrinya belum siap. Padahal di dalam Islam tuh diajarkan bahwasanya ketika kamu mau, kamu harus mengondisikan dulu istrimu. Jadi jangan cuma kamu mau doang gitu maksudnya. Tadi Ustadz bilang kalau malam bercampur, tapi kalau misalnya siang tuh maksudnya pisah ranjang gitu. Bukan. 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 Pertama Kalau gini ya. sampai bercampur, maksudnya kalau misalnya Siang satu kan ranjang. puasa. Iya kan puasa menahan godaan, tidak boleh Nggak, tuh. maksud aku malamnya tuh iya. Iyalah. Jadi Ya, terus kalau subuh gimana kalau subuh? Subuh Pisah ranjang. Ya sebelum itu nggak apa-apa kan? sebelum azan. Pisah. Asal sebelum azan udah mandi wajib. Iya. Enggak, sesudah azan boleh. Sesudah azan boleh. Weh, sesudah azan boleh. 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 Jadi jadi ada hadis di mana Rasulullah pernah melewati azan subuh dalam keadaan junub. Oh gitu. Jadi dalam keadaan junub, dalam keadaan belum bersuci. Oh. Nah, jadi contoh ya, lu melakukan nih azan nih, udah selesai tapi ya. Iya, udah selesai. Iya, yang penting udah selesai. Udah selesai ya, Oke. udah selesai. Terus lu nunda mandi junub sampai sekitar 10-15 menit, ya nggak ada masalah selama masih subuh. Berarti batasnya itu mulai setelah azan. Setelah Nggak azan boleh subuh bercampur. sampai maghrib. Batas apa dulu lu paham nggak? Batas berhubungan. Bukan. Batas Gua puasa. tahu. Oh, batas puasa. Berhubungannya tetap sebelum azan. Jadi lu kalau udah fokus ke satu, lu itu tuh jadi kita lagi bahas ini nih. Oke. Tapi mau nanya yang tadi aku tanya itu, Iya. benernya tuh seks itu berasal dari mana? Oke. Apakah orang zaman dulu? Lu tau kan Aneh ya? meme-memnya efek negatif nonton film porno itu ada 3. Yang pertama adalah dia pasti cepat lupa. Yang Iya. kedua dia bingung. Yang ketiga apa ya? Iya. Karena emang Itu meme-nya begitu. nonton bokep itu ngancurin otak banget. Iya. Emang ya? Iya. Banyak banget risetnya. Iya. Dopamin flooding. Nah, sedangkan menurut ilmu seksologi kan emang pria itu kan dalam sebulan kalau nggak salah harus 21 kali Bokep. keluar. Enggak bokep. Enggak boleh. Kalau lihat Harus 21 kali kan keluar kan pria dewasa kan untuk Itu- menjaga itu kanker prostat. Dari Lucu ilmu, banget. ilmu seksologi. Iya, ada ilmunya. Dia tadi dari tadi lu jelasin, dia cuma baru fokus, dia jadi pikirannya baru sampai bokep. Iya, padahal itu udah lewat banget. Udah lama, cerita udah 2 menit yang lalu tuh. Kan nggak menambahkan kata-kata lain selain bokep. Lagi semua di sini ngerti kan selain lu. Ya terus. Udah, nah terus kan 21 kali kan. Makanya kalau menurut ilmu seksologi, masturbasi itu boleh dilakukan oleh pria dewasa untuk mencegah kanker prostat. Yang tidak boleh adalah melakukan masturbasi sambil nonton bokep. Nah, Terus bayangin doang. Iya. Bayangin. Malah kalau menurut ilmu itu, kalau kita ngebayangin itu malah mempertajam Tapi kreativitas kita, aku daya ingat penasaran. kita. Bener loh. Ini mungkin bisa diupdate hukum Islam. iya. Kalau misalnya ada riset yang menunjukkan nih, dan kebanyakan orang ternyata nikahnya lebih tua, misalnya Oke. sampai umur 40 Oke. lah, tiba-tiba nih ya society. Iya. Dan kanker prostat naik. Iya. Gara-gara umat muslim gak boleh masturbasi. Oke. Mungkin gak Oke. hukum masturbasi diubah tuh? Nih, aku jelasin dulu ya. Pertama, first of all, hukum masturbasi itu berbeda-beda para ulama. Jadi ada ulama, tapi sebagian besar mengharamkan, jelas. Ya. Sebagian besar, cuma beberapa ulama memperbolehkan itu pun dengan side notes. Side notesnya adalah ketika memberikan doror atau masalah pada dirinya atau badannya. Contoh ya, kalau benar-benar sudah ada tadi semacam kayak penelitian kanker prostat dan seterusnya. Nah itu bisa dimasukkan ke dalam doror. Atau misalnya ketika dia sudah memuncak nafsunya dan dia nggak punya pemenuhan yang lain. Dan kalau misalnya dia nggak memenuhi itu bakal Bahaya. membuat dia bahaya. Iya. Dia bisa jadi terus kemudian misalnya Nyerang orang. ngelihat orang terus nggak enak terus tiba-tiba kayak pelecehan seksual dan segala macam, maka dia boleh melakukan itu. Nah jadi ada benar-benar ketat lah untuk yang memperbolehkan. Dan yang memperbolehkan ini pula sebenarnya tadi ada syarat-syaratnya lagi. Misalnya contoh dengan menggunakan tangannya istri ataupun bagian-bagian manapun dari istri yang dia mau gitu dari istrinya, ataupun tadi tidak boleh pakai nonton film porno dan seterusnya. Nah ini first of all itu dulu. Nah tapi kenyataan yang kita lihat adalah setelah kemarin aku baca beberapa penelitian, kenapa orang-orang yang nikah masih mau masturbasi. Nah itu ternyata jawabannya adalah yang paling banyak, coba tebak apa? Karena ceweknya gak mau. Bukan, Istrinya nggak enak. Fantasi. bukan, iseng. Karena bosen. Iseng. Serius, punya free time. Oh. Ternyata itu serius. Nganggur anjir.
Bener, nanti lu cari deh peneliti aja. Iya. Jadi karena nganggur, bingung ngapain, pegang-pegang. Paham gak maksudnya? Jadi benar-benar nganggur gitu maksudnya. Nah baru yang kedua benar. Karena dia misalnya malu dengan istrinya. Masa barusan terus minta lagi gitu maksudnya. Ataupun ya merasa gak enak lah. Pokoknya berhubungan dengan istrinya gak mau lah kira-kira begitu. Nah baru yang lain baru ya memang kriminal atau apa dan segala macam lah. Nah jadi kira-kira seperti itu. Nah artinya sebenarnya di titik itu sudah sampai atau belum. Nah itulah perlunya sebenarnya nanya pada ulama. Dan itu per case sebenarnya menurutku sih. Jadi ulama tuh akan lihat, oh ini bocah ini misalnya kayak benar-benar perlu, ya udah kamu dikasih dengan pengawasan. Atau apa kayak gitu-gitu. Tapi kalau aku sih ya, kalau aku secara pribadi ya, aku mengembangkan diri untuk benar-benar di rumah tangga itu kita merasa tidak malu ketika kita mau minta. Karena banyak yang terjadi adalah tadi penelitiannya bilang malu gitu kan. Karena menurutku itu adalah sesuatu yang sah gitu maksudnya. Iya benar. Ya udah minta aja. Perkara nanti ditolak ya urusan yang lain lah gitu kan ya. Malah kalau malu ke istri sendiri itu sumber masalah tuh pada akhirnya. Betul. Dan sebenarnya kalaupun dia nggak mau, berarti aku harus tahu kan yang aku bilang tadi di awal. Berarti kurang pengondisian. Karena perempuan itu tinggal dikondisikan aja sebenarnya. Iya. Gue malah banyak lihat case-nya ini. Gue pertama kali denger yang nganggur itu. Yang gue banyak lihat tuh orang kalau stres, high pressure, burnout gitu misalnya, itu, pusing. Buat nenangin dirinya ya. Dia nenangin diri kan. Benar. Itu ada itu. Penyebab utama orang-orang sering masturbasi ketika udah menikah adalah waktu luang. Sering menjadi pemicu utamanya, memberikan kesempatan untuk eksplorasi diri, melepaskan penat atau stres baru, mengatasi kebosanan dalam hubungan atau mengeksplorasi fantasi seksual pribadi. Artinya tetap waktu luang ya. Iya. Waktu luang termasuk kan udah gue bilang nganggur. Iya. Tapi Us mau nanya, kalau misalnya masturbasi sambil bayangin istri orang tuh halal atau haram? Itu pertanyaannya bukannya jelas ya sih? Enggak, tapi aku bingung orang masturbasi itu kayak bayangin siapa ya? Oke, bagus. Gini ya, pertama-tama tadi Siapa yang kamu bayangin? Pertanyaan lu belum dijawab sih sebenarnya. Iya. Itu belum. Jadi itu kan dari agama soalnya kalau Feren. Jadi kalau manusia, Fer, itu sebenarnya dia sudah punya insting. Karena itu namanya survival. Survival tuh udah embed dalam diri sebuah makhluk hidup. By the way, aku pernah nanya sama orang buta dari lahir. Dia orang buta dari lahir, nikah, punya anak. Aku tanya, mohon maaf ya mas, aku mau nanya, lu dari mana tahu caranya? Oh Dia iya. bilang- Dia Istrinya bilang, buta gak tapi? buta juga. Dia bilang, Ustadz gue buta bukan bego. Bener juga sih. Karena Iya, kok bisa tahu ya? Gini nih. Itu insting. Fair. Nggak takut salah masukin. Tunggu. Nggak usah orang buta deh. Orang buta udah dewasa ya. Udah punya kebutuhan. Di usia-usia balita itu banyak kasus di mana si balita itu suka ngegesek-gesekin alat kelaminnya. Iya. Ke sesuatu, ke pinggir tempat tidur lah, kemana lah. Kenapa? Iya. Karena itu insting dia. Loh, ini kok kena gesekan enak ya? Iya. Akhirnya dia lakukan terus. Iya. Iya. Dan itu aku perlu tambahin karena penting banget. Setiap orang tua harus peka. Karena bukan berarti dia mesum, bukan. Tapi Itu wajar. wajar. Makanya ketika dia gitu, itu saatnya udah harus dijelasin. Oke. Karena gatel. Berarti Nabi Adam sama Hawa dulu melakukan itu dengan insting. Udah insting Tentu aja. Pasti survival udah insting, lah. iyalah. Insting Ada aja. di hadis nggak cara Nggak ada. mereka? Cara mereka. Ya sama ya kayak cara manusia dong. Iya. Mereka manusia. Tapi kenapa kau baru muncul waktu Nabi Rasul itu? Apanya? Nabi Tentang Muhammad. Nabi Muhammad. Sebenarnya dari dulu udah muncul sih, cuman belum diatur secara detail aja. Oh, detailnya kan baru. Buktinya punya anak dia. Iya, pada punya anak. Jadi semua punya anak kan. detailingnya waktu Nabi Rasulullah itu. Enggak sih. Jadi gini, kalau detailing soalan seks ya, semua peradaban itu punya detailing. Di hadis. Enggak, bukan di hadis. Maksudnya kayak peradaban peradaban. India dia punya Kama Sutra, orang-orang Cina punya Kama Sutranya, itu kan ya. Peradaban-peradaban kayak Mesir juga punya bagaimana caranya untuk ya kayak gitu-gitu. Nah, cuman di masa Islam ini agama yang ngajarin gitu maksudnya, biar tidak kemana-mana. Iya. Rasulullah tuh kan baru keluar hadis tentang seks ini waktu zamannya Rasulullah kan. Enggak, seks udah ada sebelumnya. Cuma Rasul menjelaskan versi Islam tuh seperti apa. Oh. Contoh misalnya versi Islam ya, tidak boleh. Jadi gini, kata Allah, wanita itu adalah ladang, maka datangilah mereka dari arah manapun yang kamu suka. Artinya dari mau gayanya apa aja boleh, asal masuknya tetap ke Di tempatnya situ. yang sama. Tidak boleh ke yang lain. Paham gak maksudnya? Oke. Nah, berarti contoh ya, kayak apa tuh? Kalau dari anus namanya apa? Sotomi. Iya, Sotomi. itu Biar nggak aman boleh. ya, sotomi. Iya, sotomi itu nggak boleh. Jadi itu tapi kalau mau dari manapun gaya apapun boleh. Nah itu yang diajarin sama Rasulullah. Tapi menariknya ya, kalau dari tadi gue dengerin seksologi ala Islam, Ya.
mayoritas lebih ke arah psikologi dan behavioral antara pasangan dibanding fisiknya. Kalau misalnya Kama Sutra kan misalnya angle-nya berapa Betul. persen gitu-gituan. Ini Betul kalau banget. Islam lebih banyak psikologinya ya. Betul banget. Kayak justru harus foreplay dulu. Benar. Terus mulai dulu bareng Harus sama berdoa berdoa. sebelum mulai. Serius? Serius. Iya. Doa bareng? Doa. Sholat? Bukan sholat. Nariknya tapi dia doa, bagus. doa bareng, sholat. Iya, itu emang berevolusi sih jadinya sih. Tapi dia bagus. Untuk pertama kali ketika lu nikah kalau lu muslim, maka nanti laki-laki akan mimpin doa. Akan mimpin sholat. Sholat sunnah 2 rakaat, setelah itu baru berdoa, baru berhubungan. Sholat seks itu gimana? Bukan sholat seks. bukan. Sholat Sunnah. biasa. Oh, Itu sholat dia, biasa. iya. Aku kira ada sholat Cuma khusus. untuk Bukan. mengatakan seolah-olah gini, maksudnya ya Allah ini aku menghalalkan perempuan ini atas nama Allah kan gitu. Bukan doa, bukan sholat seks, bukan. Selama Nah, berhubungan. Ada nggak doa khusus seks? Ada. Itu yang sebelum mulai. Itu sholat sunnah. Tapi sholat. Bukan sholat sunnah. Enggak, kan sholat dulu tadi 2 rakaat pas itu. Abis itu setelah sholat selesai berdoa baru mulai. Berdoanya tuh ya untuk opening Ayat khusus. berbuat. Berdoanya apa? Doanya. Iya. Mau di sini nih. Boleh dibacain. Iya boleh. Boleh aman gak? Aman sih, Ya, semua orang aman. sudah tahu. Cuman maksudnya agak aneh aja. Jadi gini, doanya Kadang-kadang dia nggak tahu. doanya gini, Allahumma jannibna. Artinya ya Allah, aku minta tolong untuk dilindungi daripada godaan syaitan. Dan kami minta dilindungi daripada godaan syaitan atas apa yang kau rezekikan kepada kami, yaitu adalah anak kami. Artinya ketika dia berhubungan, dia memohon pada Allah agar anak ini dilindungi daripada godaan syaitan gitu maksudnya. Hubungan seks atau hubungan intim antara laki-laki dan perempuan itu kan adalah termasuk dosa besar ya. Nah, termasuk dosa besar dan termasuk pahala terbesar. Kalau udah nikah. Kalau udah Ya. nikah bagus. Nah makanya itu seolah-olah ingin kayak mensimbolkan bahwa saya ini adalah aku lakukan karena Allah gitu maksudnya. Gitu. Jadi ada doanya. Dan banyak orang-orang Muslim nggak hafal doa ini. Iya ya. Makanya Ustadz pimpin. Ya jangan kupimpin kan tinggal dicari banyak banget ya, cari sendiri ya. di googling. Pokoknya depannya Allahumma janibna. Oke. Berarti masuk bahas itu makruh atau halal? Apa? Makruh atau halal? Haram tadi. Oh, haram ya, masturbasi itu pasti haram Buat sebagian besar. Iya sebagian haram. besar haram. Tapi kadang-kadang dia sebagian jadi kecil? makruh. Kadang jadi makruh. Oh, kadang jadi Kayak kalau udah mengganggu atau kalau dibiarin bisa menjadi tindak kriminal yang lebih Iya. tinggi. Iya, tapi kan studinya itu butuh 21 kali. Iya, Nah, iya betul, mungkin sebulan. iya lu niatin ini untuk mencegah kanker prostat, tidak yang lain. Tapi ingat loh, manusia tuh punya metode alami untuk mengeluarkan supaya nggak kena kanker prostat. Benar. Ya, mimpi dengan basah cara? itu. Dengan cara basah. mimpi Dengan basah. cara mimpi basah. Tapi kan mimpi nggak bisa diatur. Cuma sekali doang per betul. berapa bulan? Kalau aku ketika misalnya contoh ya, mimpi basah tuh paling cepat keluar ketika capek. Iya. Ketika capek dan tubuh kita udah ngeliat oh ya memang ini udah penuh misalnya tubulus seminiferusnya udah penuh, dia harus keluarin. Nah maka sebenarnya sudah ada mekanisme biologis sih. Cuman memang dokter-dokter kan dia bertumbuh pada tadi kan ya penelitian dan itu pun oke-oke aja menurutku. Makanya sebenarnya di dalam Islam bukan berarti dibatasin juga, bahkan bisa sebanyak-banyaknya yang aku cerita kemarin loh. Bahwasanya di dalam salah satu pembahasan para sahabat dan tentunya Rasulullah ketika berhubungan sama istri itu nggak pernah sekali. Nggak pernah sekali dalam satu waktu, paham gak maksudnya? Iya. Jadi ini ada serius. di mana di hadis? Enggak, ini pembahasan para ulama. Oh. Karena mereka punya banyak sekali enhancer, Apa itu? parfum misalnya. Oh. Terus kemudian makanan sehat dan bergizi. Kita nih sekarang kan di nerf nih sekarang nih. Iya, manusia tuh di nerf banget Di sekarang. nerf. Karena makanan kita nggak sehat, aktivitas kita nggak sehat. Itu kayak Dikurangi, diturunin. diturunin Iya. kemampuannya. Kemampuan. Karena Kemampuan semuanya manusia. toksik. Oh. Jadi tuh sehat, stamina kuat, bisa berkali-kali. Karena makannya bener ya. Karena Iya, makannya dan benar. aktivitasnya juga benar. Aktivitasnya benar. Sekarang makanan semua serba proses, nutrisi rendah, Nah itu. sedentary. Oke, kalau gitu saya masih mau nanya, ada gak alasan-alasan spesifik kenapa alat bantu itu kan mayoritas Iya. mengharamkan kan? Betul, mayoritas Kan, mengharamkan. Alasan terbesarnya katanya takut menjadi substitusi. Betul. Tapi ada alasan-alasan lain selain itu gak? Menurutku sih misalnya contoh kayak gini ya. Heeh. Kalau alat bantu bisa dipakai untuk perempuan misalnya dan itu bisa dibandingkan sama suaminya, nanti kan suami kesian ya. Iya. Ya kan ya. Misalnya contoh kayak misalnya wah lebih enak pakai alat bantu nih daripada pakai Iya, suaminya takutnya jadi sendiri. substitusi kan. Takut substitusi. Nah itu jadi mental juga buat suaminya. Soalnya yang menarik kalau di ilmu seksologi, alat bantu itu diperbolehkan
asal untuk variasi, Betul. bukan substitusi. Betul. Sebenarnya udah sama nih berarti di Islam Iya. sama di seksologi udah sama, ada ketakutan ini jadi substitusi akhirnya tidak membutuhkan pasangan. Iya, setauku sih baru itu aja sih. Jadi pada intinya sih kalau di dalam Islam sih sederhana sih, kalau kita tuh mencari kepuasan harus pada yang Iya, hak. Nah makanya contoh ya, semua bagian perempuan tuh bisa untuk terus kemudian digunakan sebenarnya asal bagian tubuh perempuan, dan laki-laki juga sama melakukan apapun buat perempuan juga bebas sih sebenarnya, asal tadi Pantat gak boleh. asal nggak boleh dari belakang. Mulut? Mulut ada pembahasan, Perbedaan. ada perbedaan. Oh ya? Ada ulama yang mengatakan, ada yang mengatakan Iya, aku baru ulama mau bilang gini, janganlah kalau mulut karena mulut kan untuk baca Quran dan segala macam. Tapi ada yang bilang boleh gitu kan ya. Nah ini termasuk perbedaan di antara para ulama. Tapi yang jelas karena gini, gak eksplisit lah mukanya jijik banget ya. Jadi boleh atau tidak Us? ada ulama yang bilang boleh, ada ulama yang bilang nggak boleh. Tergantung lu mau ngambil yang mana. Ustadz penganut yang mana? Nah, aku penganut yang semuanya boleh. Enggak, kalau aku sih gini sebenarnya. Balik lagi ya, di atas hukum itu ada etika sebenarnya. Yeah. Nah, etika itu adalah sebenarnya bukan nggak penting menurut aku boleh atau tidak. Tapi yang penting itu adalah pasangannya mau atau tidak. Karena itu lebih penting. Contoh misalnya kalau pasangannya misalnya jijik, berarti ya jangan. Karena bagaimanapun juga kan aku bilang kan di atas hukum ada etika kan. Iya. Nah kalau misalnya pasangan sudah nggak mau ya udah jangan dipaksa. Berarti di titik itu kan konsen diperlukan. Iya betul. Jadi Kalau konsen. persetujuan dari pasangan. Persetujuan. Karena balik lagi kan Islam tuh sebenarnya kalau memandang hubungan intim itu tentang masalah lebih kepada masalah mental. Iya. Sebenarnya begitu. Oh kalau gitu seberapa penting Islam memandang hubungan intim? Urgensinya nih. Aku ulangi lagi quotes-nya ya. Ada ulama yang bilang bahwasanya segala sesuatu yang di dunia ini kalau berlebihan adalah merusak, kecuali hubungan yang halal antara suami dengan istrinya. Karena gini, komunikasi di antara suami istri itu paling mudah setelah berhubungan. Pillow talk itu lebih mudah setelah berhubungan, atau apapun lah ketika dia misalnya mau untuk curhat ataupun mau ngomong sesuatu yang kayak masalah dan segala macam. Ini salah satu dalilnya adalah suatu waktu ada seorang pasangan namanya Abu Thalha dan Ummu Sulaim. Abu Thalha ini pergi jihad fisabilillah, ninggalin anaknya yang barusan lahir. Dan namanya barusan newborn, dia seneng banget kan ya, tapi dia harus pergi berjihad, ya udahlah dia tinggalin. Pas dia pergi anaknya meninggal. Aduh. Anaknya meninggal. Nah pas dia pulang langsung dicari kan anaknya mana, anakku mana gitu maksudnya. Terus Ummu Sulaim bilang gini, udah anakmu lagi tidur. Dia bilang gitu. Nah, dia bilang lagi tidur. Karena kalau langsung dia kasih tahu meninggal, bayangin. Shock baru dia. pulang jihad gitu kan ya. Tiba-tiba anaknya dibilang meninggal. Stresnya kayak apa kan gitu kan. Tapi akhirnya karena Ummu Sulaim ini pintar gitu kan ya. Maka dia ini dulu dia ajak suaminya makan. Dia udah nyiapin makanan terbaik buat suaminya. Jadi dikasih makanan terbaik buat suaminya. Setelah diajak makanan yang enak lalu dilayani. Setelah dilayani baru dia bilang begini. Ibunya Ummu Sulaim bilang, Pak kira-kira nih menurut kamu kalau misalnya ada barang yang dititipin ke kamu terus orangnya minta balik, kira-kira gimana? Bagus. Abu Thalha bilang gini, ya harus kembaliin lah. dikembaliin. Namanya juga punya orang, bukan punya kita. Maka terus kemudian dibilang sama Ummu Sulaim, maka Allah sudah mengambil titipannya kepada engkau. Us, tapi kalau misalnya masturbasi yang makruh itu harus bayangin siapa? Nah, Bagus. Soalnya gini, bagus. Islam is all about niat. Iya benar. Oke, bagus. Masa bayangin aku nggak mau sakit gitu. Jadi gini ya. Pasti nggak bisa ya. Benar. Pertama gini ya. Bayangin pasti orang lain loh. Pertama aku harus jelasin dulu, laki-laki itu kalau sudah benar-benar sampai pada puncaknya dan memang harus dikeluarin, itu bahkan gak usah bayangin aja keluar. Itu ya benar. Itu benar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun harus bayangin ya berarti istri. Kalau nggak punya istri. Nah kalau nggak punya istri jangan masturbasi. Oh, jadi makruh itu saat udah menikah. Udah menikah. Belum nikah nggak boleh. Kalau belum menikah ya tadi sih balik lagi sih ada term and condition sih. Kalau misalnya dia sudah sampai doror atau misalnya dia sampai kayak berbahaya sehingga dia berbahaya bagi orang lain, ya berarti dia makruh masturbasi. Berarti ya dia bayangin siapa ya, jangan bayangin siapa-siapa lah. Tapi balik lagi ketika udah sampai di Nggak mungkin tunggu ya. dulu. Nggak Tapi mungkin. ketika sudah sampai di titik bahaya seperti tadi, itu kan dorongannya udah kenceng. Iya. Balik lagi Bisa di sebenarnya. titik seperti itu tanpa harus membayangkan pun bisa. Iya. Itu benar. Kalau titik itu benar. Kalau misalnya mau donor, donor nggak boleh donor sperma ya? Donor sperma di dalam Islam nggak boleh. Serius ya? Ya, Donor nggak sperma boleh. ke siapa? Karena bukan pernikahan kan. Iya, bukan dari pernikahan tetap. Kecuali kalau bayi tabung itu boleh.
Bayi tabung dari hasil donor sperma? Nggak boleh, karena belum menikah. Tetap bayi Iya, tabung donor sperma sperma nggak suaminya. Harus sperma suaminya. Oh, jadi kalau misalnya belum nikah, masturbasinya haram ya? Hukum umumnya begitu. Hukum Haram. Kalau Tapi- gue lupa deh konsepnya apa namanya, surrogate mother ya, Iya, yang surrogate rahim, mother. rahim orang lain ya. Iya. Lewat rahim orang. Iya. Ya, itu Karena juga misalnya nggak rahim Itu nggak istrinya boleh. nggak bisa kan. Jadi sperma orang itu sudah mewakili orang sebenarnya. Jadi walaupun cuma sperma yang dimasukin itu harus lewat pernikahan. Mirip-mirip kayak ini berarti ya, yang daging buatan itu. Iya, daging buatan. Daging betul. buatan kan tetap harus Dari yang halal. Core awalnya tuh dari ayam yang halal, baru boleh daging buatan yang terbuat dari itu. Betul, halal Oh, juga. sama. Katanya cowok tuh kalau misalnya seks itu berdasarkan nafsu, kalau cewek itu berdasarkan feeling. Jadi banyak orang tuh yang menormalisasikan cowok tuh boleh pijet plus-plus kayak gitu. Karena dia cuman pakai logika. Itu Oke. benar atau enggak? Jadi ini aku bilang memisahkan antara sex and love. Jadi seolah-olah bilang aku tuh cuma nge-sex aja sama dia, physical aja, sementara love-nya tetap sama kamu. Menurutku doesn't make sense. Ya. Enggak make sense. Kenapa? Karena sebenarnya ketika cowok itu ketika dia lagi berhubungan intim dengan seseorang, dia tuh akan pakai perasaan juga. Iya. Makanya salah satu yang keluar adalah hormon oksitosin kan. Ketika lagi berhubungan. Kenapa? Hormon oksitosin hormon mengikat. Makanya banyak intelijen itu kalau misalnya nyari info itu lewat ranjang. Iya. Laki-laki Spy cewek. begitu ketemu dengan cewek yang dia suka, itu dia nggak masuk akal. Iya. Oh, Dia nggak pakai logik. Makanya namanya kan, ingat gak yang gue bilang pink pink venom. venom. Pink Venom. Karena cewek itu begitu cuma seorang laki-laki suka sama seseorang, dia bener-bener jadi nggak logik. Dia jadi kayak anak kecil, dia jadi kayak apa nurut terus, dia tiba-tiba terus kemudian kayak beli segala sesuatu untuk cewek ini, nggak logik sama sekali. Makanya intel tuh yang paling parah cewek. Kenapa orang selingkuh selalu lebih jelek? Benernya mereka selingkuh karena pakai feeling mungkin. Bukan. Di dalam Al-Quran dikatakan fazayyana lahumus syaitonu a'malahum. Setan itu menghiasi, memake up. Setan tuh bisa jadi mua tuh. Dia menghiasi cewek-cewek itu sehingga terlihat sangat menarik dan istrinya dibuat jadi tidak menarik. Makanya kalau sering nonton film bokep nih, bininya jadi nggak menarik. Iya. Karena setan udah menghiasi itu seolah jadi bagus tuh dan bininya jadi nggak bagus. Jadi semua kelihatan kurangnya. Makanya kan salah satunya ada orang yang curhat. Kenapa ya aku jadi nggak nafsu lagi sama istriku atau istriku nggak jadi cakep lagi di mataku? Ya mungkin gara-gara kamu banyak maksiat.